Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Widi Melawi Channel. Saat ini saya berada di tepian Sungai Melawi. Hari ini ceritanya saya akan mereview rumah-rumah lanting atau rumah terapung yang ada di tepian Sungai Melawi. Jadi ikuti terus video saya. Jangan lupa dukungnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, ini penampakannya Sungai Melawi. Jadi Sungai Melawi ini surut airnya sangat jauh ke bawah situ ya. Dan itu rumah-rumah lanting atau rumah terapung yang ada di tepian Sungai Melawi. Jadi kalau mau menuju ke sana jalanannya lumayan jauh turun ke bawah. Sudah lama tidak turun hujan. Nah, ini jadi kita menuruni tangga yang terbuat dari kayu pohon kelapa sepertinya. Nah, jadi sini ada sampan perahu juga di daratan. Jadi rumah lanting ini atau rumah terapung ini dihuni seperti rumah pada umumnya. Ada fakta uniknya, nanti saya akan ceritakan. Nah, salah satunya itu. Jadi kalau menuju ke sana kita harus melewati bukan jembatan tapi kayu seperti ini. Kalau airnya naik sampai ke sini, persis di depan saya ini. Kalau airnya naik, jadi menggunakan papan untuk jalan menuju ke rumahnya. Nah, ini tali. Ini fakta unik dari rumah lanting, yaitu pasti memiliki tali pengikat lanting. Nah, diikatkan ke pohon atau rumpun kayu yang keras. Jadi di saat air surut diulur talinya. Nah, nanti di saat air pasang ditarik lagi. Jadi selalu waspada kalau hidup di rumah lanting. Nah, karena ini surut jadinya panjang talinya itu ke sana. Ini suasananya seperti ini. Yang di sana itu jembatan Melawi. Oke, kita turun. Nah, ini jalannya seperti ini. Jadi kalau mau menuju ke rumah lanting itu melewati papan penitih. Jadi ini gambaran rumah lanting. Jadi seperti rumah pada umumnya, dindingnya papan. Pokoknya yang agak ringan-ringan lah, jangan terlalu berat. Misalkan yang sesuatu yang ringan, misalkan dari papan, atapnya juga seng kayu ringan. Nah, ini papannya pun papan biasa. Hanya saja pondasinya ini. Kalau rumah kan pondasinya semen atau batu atau apa, tapi ini pondasinya kayu-kayu bulat yang sifatnya ringan, bisa terapung di atas air. Ya, jadi setiap rumah di sini bisa diparkir ini kendaraan air perahu. Ini WC-nya, kamar mandi WC-nya. Jadi mandinya bisa di sini atau di samping sini. Jadi keunikannya itu rumah lanting ini tidak tidak ada biaya mengurus tentang membeli lahan seperti kalau kita di daratan itu membeli lahan untuk membuat sertifikat dan sejenisnya. Kalau di rumah lanting enaknya itu tidak perlu seperti itu, cukup beli bahan-bahan ini, izin tempat untuk menempatkannya di mana, seperti itu. Jadi fakta uniknya, selain tali tadi yang panjang kalau airnya surut, dan kita harus selalu waspada juga, ini pondasinya terbuat dari kayu-kayu gelondongan ini, dan di atasnya dihampar papan.
Nah, ini di sisi bagian luar. Terdapat perahu yang bersandar, ini namanya perahu klotok. Oh, dikunci perahunya. Jadi ini perahu klotok ini seperti bis pada umumnya, jadi mengangkut barang-barang, bisa untuk mengangkut manusia, jadi bisa berpindah-pindah tempat. Bisa juga untuk rumah. Jadi kalau rumah terapung ini, misalkan ada perahu yang besar lewat, itu kalau ukuran kayu besar seperti ini tidak terlalu terasa goyangannya. Tapi kalau rumah lantingnya itu kecil, terasa goyangannya. Nah, selalu disediakan tambang seperti ini yang panjang supaya tidak hanyut. Nah, ini contohnya, ini rumah terapung yang ada di sebelahnya ini. Selain kayu juga ada drum plastik di bawahnya. Karena kayu ini bisa ada potensi untuk lapuk. Nah, nyucinya seperti ini dari papan ini. Oh, kuning udah dalam ya. Assalamualaikum. Mulai video. Nah, jadi ya. Izin Bapak. Nah, jadi seperti ini dalamnya rumah lanting, rumah terapung, seperti rumah umumnya. Jadi nyaman. Kalau kapal besar terasa enggak goyang, Pak? Goyang ya? Oh. Cuman waspada deh kalau tinggal di rumah lanting. Soalnya kan kadang air pasang, kita narik tali ya. Kalau air surut terlambat miring dah. Miring dia kalau terlambat. Udah dasarnya itu kena Dasar batang itu. Kandas ya namanya. Oh. Jadi terbuat dinding pun dari papan, jadi ringan, enggak berat. Kalau enggak ada kan rumah terapung yang semen deh, enggak ada ya? Enggak ada, papan semua. Oh. Apa pukatnya? Pancing. Oh, ini ngontrak berapa sebulan? 300 sebulan. Sebulan 300. Oh. Tapi segala lampu ngisi sendiri. Oh, jadi ngisi sendiri lampunya. 300 tuh tempat tinggal rumah aja. Oh. Ini satu yang unik lagi dari rumah lanting. Jadi dalam rumah bisa mancing, teman-teman. Nah, ini bisa dilepas. Nah, ini permukaan air. Nah, ini. Jadi malam bisa mancing di sini sambil baring-baring. Ditajur kah? Biasa najur kah? Bisa. Oh, najur. Nah, bisa pasang ya pancing di sini atau di lubang ini. Ini kalau ditutup. Sudah 2 kali nenek banyak. Nah, masukkan kailnya ke sini. Disimpan. Ditinggal tiduran atau bareng-bareng. Itu ada baul itu. Baul juga sama untuk kita. 2-3 kilo ada. Berarti rata-rata bawah sini baung. Baungnya ukuran jumbo. Apalagi air surut itu. Macam boleh pun, kali jumbo boleh. Gitu. Kalau kali. Woi. Lele jumbo. Kali jumbo kagak 6 kilo. Ya boleh tidak. 6 kilo kira ada. Berarti jemput rumah. Lele 6 kilo beratnya. Olah. 6 kilo.
Ayo buat yang Ngopi dulu. Sibuk maduan nyai. Air, entah kopi air, kita ada kopi kita teh. Sama. Beliau bercerita pernah ada yang mancing di sini strike ikan baung jumbo dan ikan lele jumbo. Tapi sedikit yang berhasil dan sisanya putus. Pernah juga ada ikan besar mati, mungkin ikan yang tersangkut mata kail di mulutnya. Jadi rumah terapung itu seperti rumah umumnya, ada perlengkapan lainnya, misalkan tempat tidur, kulkas, dapur, seperti ini kurang lebih. Ini WC terapung. Nih contoh, jika ada perahu yang lewat, kita lihat, kita tunggu gelombangnya. Wah, ini kalau ada perahu lewat seperti inilah keadaannya. Tuh. Basah semua teman-teman. Jadi kalau ada perahu lewat itu air bisa nembus ke dalam rumah melalui celah-celah papan seperti ini. Nah ini, jadi di dalam rumah itu paling enggak dipasang apa ya, anti air itu terpal atau apa. Soalnya kalau di sebelah sisi sungai tengah, bagian tengah ini kalau nggak di kayu yang besar itu bisa goyang, terasa goyangannya, oleng. Nah seperti ini tadi barusan ada perahu speedboat lewat saja terasa ombaknya dan airnya itu muncrat dari celah-celah seperti ini. Satu rumah lanting itu talinya itu lebih dari satu. Nah ini sebelah satunya di ujung sana. Panjang ke daratan. Inilah penampakan rumah lanting yang bisa dikatakan terlambat untuk menyelamatkannya. Misalkan kalau di saat air surut itu talinya diulur. Tapi kalau tidak diulur seperti ini, jadi dasarnya itu, kayu gelondongnya itu kandas di dasaran, jadi tidak bisa lagi diulur pun tidak bakal tergeser ke tengah. Jadi selalu waspada, standby kalau hidup di atas sungai seperti ini. Jadi di saat air surut kita selalu terbangun untuk mengulur tali atau menarik. Kalau saat banjir kita harus cepat-cepat digulung, kalau enggak ya sampai terbawa arus. Nah ini kayu pondasinya seperti ini, besar-besar kayunya. Jadi kalau terlambat saja rumah lantingnya tidak diulur gini, rumah pun jadi hancur. Jadi kita mendekat ke rumah lanting yang rusak ini. Nah ini penampakannya. Ini kalau tidak terurus, apalagi di saat air surut seperti ini, jadi rumahnya tuh doyong. Pondasinya juga miring, jadi doyong seperti ini, jadi berantakan. Ya seperti rumah umumnya, kalau miring dia akan ambruk. Itu bekas dapurnya. Nah ini pondasinya dari kayu-kayu besar seperti ini, seperti itu. Nah, ini juga ada pukat atau jarum. Semuanya sudah hancur, nggak bisa diselamatkan lagi. Jadi ini juga dulu rumah yang ditempati seperti inilah. Rata-rata rumah lanting itu tidak besar sih, hanya sebesar ukuran 5 kali 6 gitu kurang lebih. Jadi teman-teman, rumah-rumah lanting yang ada di sini itu bukan berarti buatnya di sini ya. Ada cerita dari bapak tadi itu mengatakan bahwa
rumah ini ada yang dibuat di tempat lain, misalkan ada yang di hulu, nanti dibawa ke sini, didorong oleh perahu atau apa gitu, nanti ditempatkan di mana mereka mendapatkan izin untuk menempatkan rumah rantingnya. Jadi tidak buatnya tidak di sini. Mungkin karena buatnya di tempat lain, di hulu atau di tempat yang banyak pohon kayunya, jadi bahan bakunya itu mudah didapat dan buatnya pun tidak ramai di sana, kan tidak ada perahu-perahu lewat, jadi relatif aman lah untuk membuat bangunan rumah ranting. Seperti itu kurang lebih. Ini kondisi tanah yang sedikit kemarau, jadi tanahnya retak-retak seperti ini dan jauh dari pantai. Jadi kalau orang di daerah saya ini menyebut sungai besar seperti ini pantai, laut. Nah, ini pantainya ini yang sedang saya lalui ini. Aduh, tanahnya retak-retak. Nah, ini daratannya ini yang ada tumbuhannya. Nah, ini kalau airnya pasang, yang saya injak ini tempat air. Nah, ini penampakan rumah-rumah lanting yang di hilirnya lagi. Ini tempat perbaikan kapal. Jadi bangunannya lain daripada untuk dihuni. Ini penampakan Sungai Melawi yang surut airnya. Jadi daratannya itu terlihat dasaran sungainya. Yang di depan saya ini tempat galangan kapal, biasa untuk memperbaiki kapal atau servis lah, seperti ini. Jadi hari ini tidak ada kapal yang diperbaiki. Ini kabel listrik di atas saya. Nah, jadi air ini ada paralon juga, selang. Nah, ini kayu besar ini juga sebagai pondasi rumah lanting. Nah, ini bisa dijadikan pondasi untuk rumah lantingnya. Oh, ada besar itu. Nah, yang di depan sana itu rumah-rumah lanting, ada apa istilahnya, kayak seperti SPBU terapung yang ada di Sungai Melawi ini. Cuaca hari ini cerah, angin pun cukup kencang. Inilah pemandangan di sekitar tepian Sungai Melawi. Yang Anda lihat ini berjajar rumah-rumah lanting, jadi seperti perkampungan. Nah, yang saya zoom ini jembatan Melawi 2. Itu jauh dari sini. Jadi seperti perkampungan rumah terapungnya. Ini suasana perkampungan terapung di tepian Sungai Melawi di Nangapino. Nah, ini speedboat lewat seperti ini. Jadi saat speedboat lewat seperti itu meninggalkan gelombang permukaan air, sehingga rumah-rumah terapung ini sedikit bergoyang. Apalagi yang lantainya itu celah-celah papan itu airnya bisa masuk ke dalam kalau tidak dialasi dengan karpet yang rapat. Ini suasananya di tepian Sungai Melawi. Airnya sangat surut. Jadi ini daratannya.
Jadi fakta unik dan menarik dari rumah lanting atau rumah terapung itu, proses pembuatan rumah ini juga tidak harus atau mesti di sini ya, di tempat pembuatan. Bisa jadi menurut bapak tadi itu di tempat lain, misalkan di hulu atau di tempat yang bahan bakunya kayunya itu banyak dan yang airnya tidak bergelombang seperti ini, yang airnya tenang, yang tidak banyak kapal lewat. Jadi bisa proses pembuatannya itu bisa lancar. Nah, nanti kalau sudah jadi, di saat air pasang itu baru ditarik ke sini, di mana di tempat yang mau ditambatkan. Nah, fakta berikutnya dari rumah lanting yaitu setelah ditambat itu diikat dengan tali tambang yang sangat panjang. Jadi saat surut seperti ini, talinya itu diulur, diikatkan ke pohon besar atau yang tunggul yang kuat seperti itu. Dan listrik juga dari daratan, jadi tidak asal nambat aja. Jadi izin dulu, nanti ditempatkan di mana, di listrik, terus tempat untuk menambatkan juga ada. Oke, sekian dulu jalan-jalan saya kali ini ke tepian Sungai Melawi, melihat fakta unik tentang rumah lanting atau rumah terapung yang ada di tepian Sungai Melawi, Kecamatan Nangapino. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.